Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi allafa bainana wa allafa baina qulubina fa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'mati ikhwana. Bapak-bapak jemaah salat maghrib dan isya musalla al-jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan begitu banyak kepada kita. Salah satunya adalah bisa dengan leluasa dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki menuju musalla yang kita cintai ini dalam rangka ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa salat berjamaah dan bisa menjamu salat tali silaturahim itu merupakan kenikmatan yang sebagian besar orang tidak mendapatkannya. Karena sesungguhnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, salat itu sangat berat. Ya, mendatangi masjid atau mendatangi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala itu cukup sangat berat. Dia ringan khusus bagi orang-orang yang diberikan kemudahan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa akan menjadi tidak beban khusus bagi orang-orang yang di dalam hatinya ditancapkan keimanan yang kuat. Begitupun juga dia akan menjadi sesuatu yang mana menjadi rutinitas keseharian yang biasa saja bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan itu. Maka dia akan menjadi berat, dia akan menjadi susah, dia akan menjadi sesuatu yang mungkin hal yang tidak terbiasa dilakukan bagi orang-orang yang ditutup hatinya dan orang-orang yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan hidayah. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala salah satu nikmat ya ibadah yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kemudahan bagi kita semua patut kita syukuri. Maka apa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW satu doa yang mana jangan sampai tinggalkan doa ini setiap selesai sholat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, limpahkan kepadaku, berikan kemudahan kepadaku untuk aku senantiasa dzikrika, mengingatmu, ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrik. Begitu juga ya Allah, jadikan aku hamba yang senantiasa bisa bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan kepadaku. Lalu yang terakhir yang terpenting adalah apa? Ya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik maknanya adalah ya Allah, jadikan aku hambamu yang senantiasa diberikan kemudahan untuk beribadah dengan ibadah yang terbaik. Itu doa kita. Dan ini jangan sampai ditinggalkan di setiap selesai sholat. Ya, karena ini menjadi bagian daripada tatkala seseorang bisa berdoa ini dan dikabulkan oleh Subhanahu wa taala, maka 3 poin itu bagian daripada hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah poinnya Allahumma inni ala dzikrik. Ya, orang-orang senantiasa mengingat Allah. Tatkala akan melakukan dosa, melakukan maksiat, ingat kepada Allah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya poin yang kedua adalah orang yang taat kepada Allah, yang beriman senantiasa ingat kepada nikmat Allah, syukur. Senantiasa bersyukur apapun bentuknya. Imma itu adalah kekurangan, kelebihan sebagaimana kita sampaikan di pekan yang lalu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membagi kita menjadi 2 golongan, ahlul musibah dengan ahlul afiyah. Orang yang senantiasa ditimpa musibah semasa hidupnya dan orang yang satu lagi golongannya yang tidak pernah ditimpa, berkecukupan terus dan seterusnya. Ya, akan tetapi Allah memuliakan ahlul musibah karena kesabaran dan
kesyukurannya atas setiap apa yang diberikan kepadanya walaupun kekurangan, sakit dan seterusnya. Lalu berikutnya inti poinnya adalah bagaimana kita diberikan kemudahan oleh Allah berdoa untuk bisa menjadikan setiap rangkaian ibadah kita itu senantiasa baik, benar, sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi 3 poin yang tidak bisa didapatkan kecuali bagi orang-orang yang senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di kitab Fiqhus Sunnah ya. Ini karangan Said Sadiq yang mana kita kaji di setiap malam Ahad, yang tentunya ini membahas tentang bagaimana muamalah kita kepada Allah dan muamalah kita sesama manusia. Kitab tentang fikih yang bermadhab Syafi'i, yang mana tentunya membahas begitu banyak beragam daripada seluk-beluk kegiatan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan interaksi kita sehari-hari dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di bab yang terakhir kemarin ini sudah terlewat, tapi sempat kita belum bahas dengan tuntas, yakni tentang bab tentang maqabir atau kuburan ya, yang mana ada beberapa larangan dan anjuran ya di dalam memakamkan jenazah itu sendiri. Ya, tatkala wafat, meninggal daripada kaum muslimin, saudara yang ditolak, maka ada kewajiban kita setelah memandikan, menyolatkan, lalu memakamkannya. Akan tetapi ada hal-hal yang sering terjadi di tengah masyarakat. Dan saya lihat sampai sekarang ini masih ada ya, di daerah-daerah pelosok ya, di kampung-kampung kita, mungkin tempat kita lahir dulu ya. Apa itu? Diantaranya adalah Rasulullah SAW melarang ya memberi penutup atau tirai atau atap kepada kuburan ya. Jadi ada sebagian dikasih tirai atau diatapkan atau dikasih dipayungi, dan bahkan sebagian di daerah saudara kita di Jawa dipayungi, dan bahkan nanti ada dalilnya tidak membolehkan dipayungi dengan dikasih lampu ya. Jadi kalau di Sunda kalau tidak salah ya, kalau di Jawa sama dipayungi ya, lalu diberikan beberapa hari nanti dikasih payung ya, dilampukan dan seterusnya. Nah, kalau di Sunda itu juga pun sama. Kalau dia yang meninggal perawan ya, dan bahkan disewa orang ya, itu di bagian Banten atau di bagian Bogor, Jasingan ke atas lagi ya, itu disewa orang ya selama 1 pekan untuk bisa menemani, terus dilampuin seperti itu ya. Jadi walau bisawab adalah bagian, karena memang ada juga mungkin ya, ada klinik khawatirnya tatkala dia adalah perawan meninggal, itu salah satu syarat daripada para tukang tenuh dan seterusnya untuk mendapatkan keilmuan yang bekerja sama dengan syaitan. Maka tidak dibolehkan memberi penutup atau tirai atau atap di kuburan itu sendiri. Sebagaimana di dalam hadisnya Imam Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha ya, baginda Nabi Muhammad SAW ya berangkat perang, lalu aku mengambil sehelai kain yang aku tutupkan di pintu ya, kata Aisyah. Ketika beliau pulang, beliau melihat kain itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, lalu beliau menariknya hingga sobek ya. Lalu Rasulullah SAW menarik kain tersebut hingga sobek. Jadi ini riwayat hadis dari Bukhari dan Muslim. Aisyah satu ketika tatkala Rasulullah SAW pergi berperang meninggalkan rumah, Aisyah mengambil sebuah kain dan menutupi pintunya dengan kain tersebut, seperti tirai lah ya, seperti tirai atau seperti yang kita biasa menirainya. Lalu Rasulullah SAW merobeknya, mengambilnya sepulang dari peperangan. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, Innallaha lam ya'murna an-naqsu wal hijarata wat tina. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ya menyuruh kita memasang pakaian pada batu dan tanah. Jadi ini bagian daripada adab. Jadi batu dan tanah itu tidak dipakaikan atau dipakaian. Ya, sebagian di masyarakat kita biasanya batu nisan dibalut dengan kain.
Dan bahkan nanti ada dalilnya, ya ada hukumnya makruh dan bahkan sebagian ulama mengatakan haram, ada juga yang membolehkan menulis nama dan seterusnya. Ya, baik itu apalagi kalau Quran sepakat para jumhur ulama diharamkan di batu nisan. Ya, tapi ada yang memakruhkan, ada juga yang membolehkan. Ya, kalau memang nanti jangan-jangan khawatir lupa ini kuburannya siapa, meninggal wafatnya dulu tanggal berapa dan seterusnya. Maka itu menjadi hal yang umum di masyarakat kita. Maka di sini Rasulullah SAW itu menyampaikan innallaha lam ya'murna an naqsuwal hijarata wat tin. Sesungguhnya Allah tidak menyuruh kita memasang pakaian pada batu dan tanah. Lalu berikutnya di kuburan juga dilarang mendirikan masjid dan menyalakan lampu di kuburan. Nah ini ya. Nah, kalau kasusnya adalah masjid duluan, gitu ya. Memang ada masjid yang memang itu diwakafkan oleh suatu keluarga. Lalu yang mewakafkan itu biasanya dengan begitu, wafat meninggal. Nah wasiatnya itu ingin dikuburkan di samping tanah masjid yang dia wakafkan. Maka di sana kita hukumnya adalah ya fatwa ulama di Mamlakah mengatakan tidak mengapa sholat di tempat itu karena itu bukan daripada kuburan. Ya karena masjid duluan. Nah beda halnya tatkala pemakaman duluan yang sudah berlama berpuluhan tahun lalu dibangun masjid di atasnya, itu hal yang berbeda. Ya harus dibedakan. Maka di sini ada sejumlah hadis sahih yang menerangkan dengan tegas melarang pendirian masjid di atas kuburan. Berarti kuburannya sudah terlebih dahulu, yang memang sudah belasan tahun, puluhan tahun, yang sudah kuburan tua, nah ternyata dibangun masjid di atasnya. Ya, juga Rasulullah SAW melarang memasang lampu penerangan di atas kuburan dengan sengaja, dengan tujuan misalnya agar si mayit ini diterangkan di kuburannya dan seterusnya. Tidak. Justru yang menerangkan kuburannya apa? Doa dari anak yang soleh, dikirimkan suratul Fatihah, dikirimkan juga pahala-pahala dari amalan-amalan jariah dari orang-orang yang terdekatnya. Yang pertama, hadis yang melarang datang dari Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kenapa Rasulullah SAW melarang pembangunan masjid di atas kuburan? Salah satunya hadis yang menerangkan tentang jangan sampai kita tasabuh dengan orang Yahudi. Kata Rasul, ya qatalallahu Allah membenci ya al-yahud, orang-orang Yahudi. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim, karena salah satu penyebab kebencian Rasulullah SAW kepada orang-orang Yahudi karena mereka ittakhadhu qubur anbiya'ahum, mereka menjadikan kuburan daripada para nabi mereka sebagai masjid, ya, masajidah. Ittakhadhu qubur anbiya'ahum masajidah. Jadi para anbiya, para nabi dan rasul yang diutus dari kaum Yahudi, ya, itu mereka jadikan sebagai tempat bersujud, tempat masjid, tempat beribadah. Ya, maka ini salah satunya Rasulullah SAW membencinya. Itu satu. Lalu hadis yang kedua datangnya dari Imam Ahmad. Ya, lalu ashabus sunan kecuali Ibnu Majah. Kalau ashabus sunan ini terdiri dari 4 perawi. Pertama adalah Imam An-Nasa'i. Ya, ada Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan nah di sini salah satunya di antaranya adalah dari 4 itu kecuali 1 Ibnu Majah saja tidak ada. Berarti di sana Imam Ahmad ada, An-Nasa'i ya itu ada. Ya. Jadi di sini adalah bagiannya adalah mengambil riwayat dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW melaknat siapa? Wanita-wanita yang menziarahi kubur dan orang-orang yang mendirikan masjid dan memasang lampu di atasnya. Jadi Rasulullah SAW melaknat para wanita yang menziarahi kubur. Ya, nanti ada hadis penjelasannya. Kenapa wanita dilarang waktu itu menziarahi kubur? Lalu berikutnya, dan orang-orang yang mendirikan masjid dan memberikan penerangan lampu terhadap di atas kuburan. Ya. Lalu berikutnya hadis yang sahih dari Imam Muslim
disebutkan bahwa Rasulullah SAW ya menyampaikan ini abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalilun fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Kata Rasulullah SAW, Allah sudah melarangku mengambil teman dekat di antara kalian ya, karena Allah telah menjadikanku sebagai khalil, teman dekatnya, sebagaimana dia menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teman dekatnya. Ya, jadi Khalilullah, teman dekatnya Allah, itu istilahnya adalah salimnya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim AS yang pertama. Lalu Rasulullah SAW juga dijadikan sebagai teman dekat. Maka Rasulullah SAW itu tidak mau menjadikan para sahabat dan kaum muslimin di antara umatnya itu sebagai teman dekat melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa penyebabnya? Walau kunta muttakhidan, dikatakan khalilan lattaqattu Aba Bakr khalila. Seandainya aku mengambil teman dekat, aku akan menjadikan, seandainya aku akan menjadikan suatu kaum atau sahabatku atau di antara kaum muslimin itu sebagai teman dekat, maka kata Rasulullah SAW, aku akan menjadikan Abu Bakr khalila. Maka pertama Abu Bakar yang akan diambil oleh Rasulullah SAW sebagai teman dekat. Tapi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Abu Bakar? Kemarin kita sudah jelaskan. Abu Bakar orang yang paling ikhlas, paling pertama menyumbangkan seluruh harta yang dihabiskan semuanya. Lalu berikutnya orang yang paling sedih, yang menjaga dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seandainya Allah mengizinkan aku mengambil teman dekat, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai teman dekatku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihim masajida. Maka di sini Rasulullah mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid. Ini penyebabnya. Kalau sudah ada teman dekat, dikenal orang yang soleh, nabi dan seterusnya, terus dia wafat, meninggal, ya, lalu generasi sebelumnya ya ingin mengingatnya, misalnya niatnya pertama memang ingin mencontoh kebaikannya dan seterusnya, lama-lama wafat bapaknya, nanti buyutnya dan seterusnya, ternyata mulai menyimpang, ya, menyembah kuburannya, mengagung-agungkannya, memandikannya di sana anak dan seterusnya. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW, dikhawatirkan di sana. Ala fala tattakhidhu qubur masajidan inni anhaakum an dzalik. Kata Rasulullah SAW, perhatikanlah, jangan sampai kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Berarti ingat, di bab yang dulu pertama kita sudah membahas tentang masjid. Apa yang dikatakan yang maksud dengan masjid? Sajada yasjudu masajidan. Semua hamparan di atas permukaan ini, bumi ini bisa dijadikan sebagai tempat sujud. Tapi dikhususkan tempat ibadah, tempat sholatnya di sana, berzikirnya di sana, memohon, memintanya dan seterusnya, maka di atas kuburan itu dilarang. Perhatikan kata Rasul. Ya, katakan jangan sampai kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Aku benar-benar melarang yang kalian melakukan. Maka ini tanbih, larangan yang keras dari Rasulullah SAW. Maka di sini ada sebagian para ulama juga menyampaikan bahwa tatkala tadi, kalau masjid duluan, kuburan belakangan tidak mengapa. Tapi tatkala kuburan duluan, lalu sama-sama diketahui membangun masjid di atas kuburan itu, hati-hati. Ya, masuk dalam hadis ini dan bisa juga sholatnya tidak sah jadinya. Wa na'udzubillah. Lalu berikutnya hadis yang keempat. Disebutkan satu riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la'anallah, Allah melaknat, kata Rasul, al-Yahud wal Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena mereka dilaknat, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidan. Kembali lagi, karena dua kaum ini ya menjadikan kuburan anbiya'ihim, para nabi dan rasulnya atau para nabi utusan Allah ini
masajida, tempat dia bersujud, tempat dia beribadah. Lalu yang kelima, hadis dari datangnya Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Bunda Aisyah Ummu Habibah dan Ummu Salamah bercerita kepada Rasul. Satu ketika Ummu Habibah dengan Ummu Salamah bercerita kepada Rasulullah SAW. Jadi Bukhari dan Muslim mengambil hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, yang mana satu ketika Ummu Habibah dan Ummu Salamah bercerita kepada Rasulullah SAW tentang gereja, ya, yang pernah mereka lihat di Habasyah. Jadi Habasyah, ya, itu dulu yang mana Rasulullah SAW, ya, rahib di Habasyah itu, yang pernah menjadikan Rasulullah SAW tatkala masih kecil, ya, dipesan kepada pamannya untuk menjaga Rasulullah SAW karena tanda-tanda kenabian itu sudah ada. Ya. Maka di sini di gereja itu dilihat di negeri Habasyah yang dipenuhi dengan gambar, ya, gambar-gambar. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, inna ulaik, ya, inna aulaiki idza kana fihim rajulun salihun famata banau ala qabri masajida. Mereka itu, kata Rasulullah SAW, jika ada orang saleh di antara mereka meninggal dunia, mereka membangun masjid di atasnya. Jadi itu orang-orang tatkala Rasulullah SAW sudah diutus sebagai nabi dan rasul, ya, jadi tidak murni lagi daripada penyimpangan orang-orang Nasrani tatkala di gerejanya. Kata Rasulullah SAW, idza kana fihim rajulun salihun famata banau ala qabrihi masajidah. Orang-orang Nasrani itu tatkala wafat, ya, orang-orang soleh di antara mereka, maka mereka membangun masjid, tempat beribadah di atas kuburan mereka. Wasawwaru fihi tilkis surah. Lalu berikutnya, setelah mereka membangun masjid di atas kuburan daripada orang-orang yang soleh itu, ya, di atasnya makanya dan mereka meletakkan gambar mereka di dalam masjid itu. Jadi bukan hanya membangun masjid di atas kuburan orang-orang yang soleh, tapi foto-fotonya di lukisan daripada orang soleh itu diletakkan di atas dinding-dindingnya. Ya, sering juga kita lihat seperti itu kan. Ya. Lalu berikutnya kata Rasulullah SAW, aulaiki syirarun al-khalqi indallahi yaumil qiyamah. Ya, maka kata Rasulullah SAW, mereka ini makhluk paling buruk, ya, di sisi Allah nanti pada hari kiamat tatkala hari pembangkitan. Ya, maka ini kehati-hatian. Ya. Lalu pertanyaannya, gimana kalau orang tua kita sudah wafat? Gitu kan? Kan biasa kita untuk mengenang, menyimpan fotonya biasanya, istri, anak dan seterusnya, masih ada foto keluarga dan seterusnya. Ya, kalau memang selama itu tidak diagung-agungkan atau tidak disembah, tidak dijadikan sebagai misalnya rutinitas untuk mengingat dan seterusnya sehingga dia berlarut-larut dalam kesedihan, maka itu boleh saja. Akan tetapi kalau itu menyebabkan dia semakin sedih, semakin merata, semakin tidak semangat untuk hidup, untuk mencari nafkah dan yang lain, maka hati-hati, bisa saja ini terjadi bagian daripada yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya jemaah subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Mughni, pengarangnya mengatakan tidak boleh mendirikan masjid di pekuburan karena baginda Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu zawwaratil quburi. Allah melaknat wanita-wanita penziarah kubur, ya. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajida was-suruj. Begitu juga yang menyalakan lampu, ya, di pekuburan, ya. Jadi orang-orang yang menyalakan lampu mendirikan masjid di atas kuburan, begitu juga dengan wanita-wanita yang mengumbar aurat, ya, yang berziarah kubur. Nah, di sini ada konteksnya, ada wanita. Ya. Kalau di zaman dulu memang sudah ada larangannya, kenapa sekarang itu banyak terjadi mudarat? Mohon maaf, sering terjadi tempat janjian yang mungkin orang tua pihak laki dan perempuan nggak kepikiran dia bisa akan janjian di kuburan, yang mana di hari-hari tertentu,
Misalnya mohon maaf, tatkala sebelum Ramadan atau selesai Idul Fitri, menjelang akan Idul Fitri, biasanya nyekar yang memang niatnya adalah untuk mendoakan dan seterusnya, ziarah, bagian daripada perintah Rasulullah SAW. Tapi kesininya sudah mulai ya banyak di antara pasangan muda-mudi yang mana mereka berpakaian yang tidak seharusnya memasuki kuburan. Ya maka ini adalah bagian daripada yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Maka di sini jemaah subhanahu wa taala, kembali lagi di dalam hal ini Rasulullah SAW juga menyampaikan la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, sebagaimana muttafaqun alaih, dijelaskan kembali orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka penyebabnya adalah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat salat atau tempat bersujud, tempat masjid. Lalu berikutnya, makruh menyembelih hewan ternak di pekuburan. Nah, ini juga sering terjadi di tengah masyarakat. Dia bawa kambing, gitu kan? Ya, di atas kuburan misalnya sesepuh atau orang yang soleh atau dikenal siapa, gitu ya, kuburan yang memang tua. Nah, di sana langsung dia menyembelih. Tujuannya apakah menyembelih kurban atau akikah? Sebagian juga ada yang akikah, cukur rambut anaknya. Misalnya dia pergi ke suatu tempat di gunung yang mana di sana katanya ada kuburan, atau di tengah laut yang kuburannya luar biasa, memiliki misalnya karamah dan terusnya semasa hidupnya. Nah, di sana dia ziarah kubur dan tidak jarang membawa kambing atau sembelihan. Dipotong di sana lalu dimasak dan makan rame-rame. Ya, di sebagian daerah itu masih ada. Ya. Nah, yang terkait dengan sembelihan ini, imma itu dia misalnya berkurban, imma itu misalnya di akikah, imma itu untuk tasyakuran dan yang lainnya, karena kesyukurannya misalnya berhasil dan yang lain, dia ngambil kambing, sembelih dan seterusnya, maka ini dilarang. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Anas, Rasulullah SAW bersabda, la aqra fil Islam, tidak ada penyembelihan kurban di makam di dalam Islam. La aqra fil Islam, tidak ada penyembelihan ya di atas kuburan atau di makam di dalam Islam. Maka ini kembali lagi ya, kalau ada yang menyembelih dengan niat akikah dan mencukur rambut daripada anaknya, wa na'udzubillah, itu bisa saja menjadi tidak sah. Karena kembali lagi, kalau mengingat akikah ini ya, yang mana hukumnya di dalam mazhab Syafi'i adalah hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan bahkan ada sebagian daripada di mazhab Syafi'i mengatakan wajib, hukumnya harus, yang mana itu ibadah yang sangat-sangat dianjurkan sekali. Kenapa? Karena tatkala seorang anak yang tidak atau belum diakikah, maka dia masih tergadai antara milik diri orang tuanya atau bukan. Maksudnya tergadai itu apa? Ya, karena nanti dampaknya, kata Rasulullah SAW dalam hadis dan penjelasan para ulama, pertama, tumbuh EQ-nya kurang. Lalu berikutnya tulang belulangnya, pertumbuhannya itu tidak sempurna. Begitu juga dengan organ-organ yang lainnya. Nah, itu penjelasan daripada para ulama. Maka ini sunnah muakkadah. Maka yang sebagian imam juga, Imam An-Nawawi mengatakan rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Haddad, menyebutkan bahwa al-aqiqatu mustahabah wa sunnatul muta'aqqad. Ya, akikah itu perkara yang sangat mustahab, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sunnah muakkadah. Maka seyogianya bagi orang-orang yang memiliki rezeki mampu untuk akikah, maka hendaknya dia mengakikahkan anaknya. Gitu ya. Maka di sini yang sebagaimana kita sampaikan tadi, orang yang tidak diakikah atau anak yang tidak diakikah tergadaikan dia ya dengan dirinya, maka di sini dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, yang hadis yang secara umum sering dipakai sebagai dalil untuk akikah, dari Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-gulamu ya murtahinun bi aqiqatihi fadhabahu anhu yawm as-sab'i wa yusamma yahlaqu ra'sahu. Maka seseorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Kalau dia belum akikah, maka disembelihkan akikah pada hari ke-7 kelahirannya, diberikan nama dan dicukur rambutnya.
Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aturannya tentang akikah ini, karena penyembelihan bahasanya di sini, berapa ekor yang harus disembelih? Ya, maka di dalam mazhab Syafi'i disunahkan apabila bayi yang dilahirkan itu laki-laki, sunnahnya dua ekor kambing. Lalu kalau perempuan 1 ekor kambing. Akan tetapi seandainya ada orang tua yang tidak mampu, anaknya laki-laki, apakah boleh menggunakan 1? Boleh. Nah, di sini disebutkan apakah harus jantan, nggak boleh betina? Ayo, boleh nggak berakikah dengan betina? Anaknya laki-laki? Nah, ayo. Kalau kurban, boleh nggak dengan betina? Nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Ada nggak dalilnya? Yang waktu Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih Ismail itu diganti dengan domba yang gemuk. Ya, disebutkan nggak jantan atau betinanya? Dikatakan kifas. Ya, kecuali di sana memang disebutkan jangan yang sedang hamil. Kalau menyembelih hamil sama halnya membunuh anaknya di dalam. Ya, nah, jadi ini fikih kurban kita juga perlu nanti di-upgrade lagi. Jadi boleh berkurban juga menggunakan kambing betina. Ya. Nah, halnya begitu juga dengan berakikah. Ya. Kalau memang mampu membeli kambing laki-laki, maka itu lebih baik datang yang gagah. Ya. Akan tetapi di sini yang perlu kita bahas nanti, kita sandingkan dulu tentang kurban dengan yang betina ya. Karena nanti menimbulkan fitnah, karena sebagian besar masyarakat kita umum pengennya jantan, ganteng, tanduknya harus jongglong gitu kan, dan seterusnya, pengennya warnanya ini dan seterusnya. Padahal itu adalah tambahan syarat saja. Pada syarat yang perlu itu adalah pertama, cukup umurnya sudah kopak, ganti giginya, ya, umurnya sudah tercukup, tidak ada cacat, tidak buta, ya, dia tidak ada cacat, tidak ada buta. Kalau tanduknya misalnya memang tidak ada, dia kepotong alami, boleh. Tapi kalau memang bagian daripada cacat dicabut sama pemiliknya, maka tidak boleh. Kalau dia berantemnya karena misalnya miring sebelah sejak lahir, memang 1 panjang 1 enggak, tidak jadi masalah. Gitu ya. Jadi jantan tapi tidak memiliki tanduknya kecil, terkadang orang kan enggak milih. Orang mantap kan, padahal bukan syarat gitu ya. Jadi ini adalah perlu kita juga membahas. Maka perlu juga kembali lagi disyaratkan kalau memang mampu 2 ekor ya bagi laki-laki dan 1 ekor untuk perempuan. Maka sebab afdalnya bagi laki-laki akikahnya 2 ekor kambing, sebagaimana Imam An-Nawawi menyampaikan di dalam Al-Majmu' Syarah Muhaddab, ya, as-sunnatu an yaqa'al ghulam syatani wa al-jirayat syah. Ya, sunnahnya akikah bagi laki-laki, anak laki-laki 2 ekor kambing dan bayi perempuan 1 ekor kambing. Namun jika mengakikahkan bayi laki-laki hanya dengan 1 ekor kambing saja, maka tetap mendapatkan kesunahan atau sah akikahnya. Lalu berikutnya meniatkan, ini sebagian besar masyarakat kita, 1 ekor kambing diniatkan kurban dengan akikah. Boleh enggak? Sebagian orang ada yang dia kurban, niatkan, kayaknya anak saya belum kemarin kelupaan akikah, sekalian aja niatin akikah. 1 sembelihan dengan 2 niat. Ya, boleh kan? Maka tidak boleh. Sebagaimana di dalam mazhab Syafi'i, ya, ada perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Ar-Ramli rahimahullah. Dua-duanya adalah dari mazhab Syafi'i. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan di dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj fi Syahril Minhaj. Beliau mengatakan secara zahir perkataan matan kitab Al-Minhaj para ulama Syafi'iyah bahwa jika seekor kambing diniatkan kurban sekaligus niat akikah, maka tidak sah salah satu dari keduanya. Jadi tidak sah salah satu dari keduanya. Imma yang kurban tidak sah atau yang niat akikahnya, tapi satunya diterima.
Adapun Imam Ar-Ramli mengatakan dalam kitab yang sama, beliau mengatakan seandainya satu ekor kambing diniatkan kurban dan akikah sekaligus, maka sah dan mendapatkan kesunahannya. Ya, tapi secara pribadi saya mengikuti yang pertama. Karena kenapa? Kurban waktunya khusus, hanya di Idul Adha saja. Sedangkan akikah dari pertama lahir sampai dengan anak itu belum balik waktunya. Lalu berikutnya kurban itu dibagikan dalam kondisi mentah. Sedangkan akikah kebalikannya harus dalam kondisi matang. Ya, jadi itu bagiannya. Ya, jadi harus diperhatikan di sana. Ya. Lalu berikutnya juga, bolehkah kita, kan identik orang akikah itu menggunakan kambing dan di dalam hadis ya aturannya. Bolehkah menggunakan sapi? Ayo. Bolehkah menggunakan unta? Bolehkah menggunakan kuda? Atau hewan-hewan yang memang ternak sembelihan yang lain? Belum pernah kita mendengarin orang berakikah menggunakan sapi. Hah? Belum kan? Nah, ternyata di dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan sebagaimana orang yang mengurunan kurban. Dia mengakikahkan 7 anaknya sekaligus dengan satu ekor sapi. Di dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa hewan akikah itu tidak harus dengan kambing. Ini di mazhab Syafi'i. Boleh saja akikah menggunakan sapi, kerbau atau unta. Dalam mazhab Syafi'i jika ingin melaksanakan akikah dengan hewan unta, sapi, kerbau, boleh diatasnamakan sekaligus 7 bayinya atau 7 orang anaknya. Hal ini sama seperti penjelasan dalam masalah fikih kurban. Ya, Imam An-Nawawi menjelaskan seandainya ada yang menyembelih sapi atau unta atau kerbau untuk akikah 7 anak atau beberapa orang patungan 7 orang, maka hukumnya boleh. Berpatungan juga boleh. Ya. Nah ini yang lalu pertanyaan berikutnya, ini yang sering terjadi. Bolehkah kita menyembelih? Kan syaratnya akikah itu hari keberapa? 7. Kalau nggak bisa ke 7, 14. Kalau nggak 14, 21. Ya, tapi ada perbedaan pendapat yang mengatakan hari ke-7 itu harus itu dari hari pertama lahirnya sampai hari ke-7 di mazhab Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Hanafi dengan Hambali yang membolehkan yang 14 dengan sampai dengan 21 tadi. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau disembelihnya di hari kedua dia menyembelih mau akikah, atau minimal hari ke-6 belum hari ke-7, sah nggak itu sebagai akikah? Belum hari ke-7 ya, ini masih hari 2, ke-3, ke-4 sampai dengan misalnya hari ke-6 sebelum masuk ke hari 7, sah nggak? Sah, karena itu kan lagi. Hah? Hari itu kan lagi 1 sampai 7 ya. Nah, itu di dalamnya 1 sampai 7 ya boleh. Boleh. Ya sah masuk akikah dia. Ya, hari ke-7 karena di dalam hadisnya mengatakan, hadis Rasulullah SAW mengatakan, seorang anak yang tidak diakikah tergadaikan dengan akikahnya, maka sembelihlah hewan akikahan sembelihan di hari ke-7 kelahirannya. Ingat, hari 7 kelahirannya, berikan nama dan cukur rambutnya. Nah, dijelaskan di sini kan hari ke-7. Gitu ya. Nah, ini motong kambingnya dia niat akikah di hari kedua, ketiga atau di hari ke-6. Boleh enggak? Karena dalam hadisnya sudah jelas hari ke-7 dikatakan. Ya. Pernah enggak dengar orang yang motong kambing sebelum itu? Ya. Ya, boleh ya. Ya, jadi ada 2 pendapat di sini. Ya, pertama pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Hanbali itu sah, boleh. Tapi kalau Imam Maliki dengan Hanafi tidak sah. Karena dikatakan hari ke-7 itu harus hari ke-7-nya. Enggak boleh menyembelih sebelum hari ke-7. Karena dalam hadis tersebut. Tapi menurut Imam Syafi'i dengan Imam Muhammad bin Hanbali, semenjak anak itu dilahirkan, hari pertama dia dilahirkan sampai dengan hari ke-7-nya itu boleh disembelih. Dan sah itu sebagai akikah. Cuman Pak, yang menjadi masalah itu sekarang bukan ini ya.
sebagian orang yang mohon maaf tidak paham tentang fikih akikah ini, baik itu catering, begitu juga dengan penyembelihannya dan seterusnya, ternyata banyak yang nakal. Bagaimana nakalnya? Supaya dia dapat untung lebih banyak, dia dari catering itu membeli dagingnya saja, terus dipesan kepada tukang kambingnya, tolong divideokan pas bapaknya beli kambing yang dijual. Jadi fotoin motong kambing siapa nggak tahu, terus tukang cateringnya beli daging doang, cuma sekian kilo ditambah dengan kepalanya supaya kelihatan, lalu dengan lamurnya. Hati-hati, sehingga kita tidak tahu, ya, anak kita niat kita sudah mengeluarkan uang, akikah niatnya supaya tidak tergadai, menjalankan sunnah muakkadah itu ternyata bukan kambing 1 ekor yang hidup dibeliin. Nakal begitu, Pak. Nah, seperti itu juga sama. Maka disunahkan siapa yang nyembeli? Bapak Atau bisa nggak takut bapaknya nyembeli, kita langsung datang saksikan. Ya, disembelihin sama tukang cateringnya, namanya lengkap siapa. Dan itu juga harus dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaik, Allahumma hadza minka wa ilaika. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Ya Allahumma taqabbal hadhihi akikah. Sebutkan namanya fulan bin fulan, baru kita sembelih. Kalau enggak menggunakan itu, maka itu menjadi diniatkan sebagai sembelihan biasa, enggak sah menjadi akikah. Nah, ini banyak banget seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi harus hati-hati juga memilih tempat akikah, ya. Karena banyak seperti itu, ya. Terus yang mohon maaf, yang sering terjadi juga tidak amanahnya. Kan di sana paket 1,8 juta, sebutkan saja lah. Dapat 5 kali box kambing 1 ekor, ternyata bukan kambing. Bahasanya kambing, ternyata domba. Harga domba dengan kambing jauh, Pak. Dia tidak menyebutkan domba. Kalau dia menyebutkan domba, aman. Kan perspektifnya ada 2, domba dengan kambing, gitu ya. Nah, terkadang juga mohon maaf, banyak juga terjadi kenakalannya apa? Supaya dapatnya untung banyak dan dapat murah, mungkin bahasanya benar domba, ternyata dombanya masih anakan, gemuk-gemuk, tapi belum waktu umurnya untuk disembelih sebagai syarat akikah. Maka para ulama mengatakan minimal umurnya 6 bulan untuk domba, keren untuk domba. Kalau kambing 1 tahun ke atas, itu syaratnya. Tapi lihat juga, harus hati-hati, harus kupak juga, udah ganti gigi itu sebagai, walaupun umurnya 1 tahun setengah ternyata belum ganti gigi, belum termasuk. Ya, jadi harus benar-benar itu, jangan sampai nanti nggak sah. Ya, sudah bayar dan seterusnya ternyata itu tadi. Nah, itulah setelah saya berkecimpung di jual beli dan seterusnya, tahu ternyata permainannya ini astagfirullah. Jadi sesuatu hal yang tidak syar'i itu banyak sekali di jual beli itu. Salah satunya tadi yang tidak syar'i, cara memotong yang seterusnya, syarat kambingnya dan seterusnya, dombanya bahasanya kambing ternyata ya, kalau dia dombanya dan seterusnya kan berbeda. Ya. Baik, Bapak Menteri Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita. Ya, di dalam bab ini tidak boleh menyembelih ya hewan kurban akikah untuk anak kita di atas kuburan, pun begitu juga dengan akikah kita yang menjadi bagian daripada konteksnya, insyaallah. Baik, ada pertanyaan? Kalau itu Ustaz yang mengajarkan akikah hari ke-40 itu ada? Hari ke-40 kelahiran. Ya. Jadi selama di dalam mazhab Syafi'i, sebelum anak itu balik, sunnah muakkadah itu masih berlaku. Tapi kalau orang tuanya nggak mampu sampai dia selesai balik, nggak diakikah, tidak mengapa. Nah, ini orangnya mampu, tapi mau dia sengaja hari 40 kan? Oh, hari 40. Nah, itu tidak ada dalilnya oleh pesawat ya. Yang ada itu memang di dalam mazhabnya Syafi'i dengan Hanbali itu ke-7,
14 dan Itu 21. yang kita ketahui kan. Ya muqadah sunnah muqadahnya. Masyarakat. Tapi kalau memang dia misalnya dia mampu dan misalnya ini kapan saja boleh. Secara umum kapan saja boleh. Tapi kalau mengkhususkan harus ke hari ke-40, nah ini berkaitan tentang sudah dalil. Ada nggak dalilnya menentukan hari itu? Kalau dia memang tidak ada, maka jangan kita mengada-ada. Mengada itu 7, 14, 21. Gitu ya. Lalu berikutnya kalau nggak mampu dari 21 itu kapan saja boleh. Maka di dalam mazhab Syafi'i salah satunya yang sangat luas dan jumhur ulama mengatakan bahkan di pendapat mazhab yang lain ya kalau sudah lewat ininya tidak boleh mengakikahkan diri sendiri, tidak boleh mengakikahkan diri mengakikahkan daripada sudah terlewat dari baliknya. Tapi di mazhab Syafi'i lebih luas. Kapanpun dia mampu kok boleh, dan bahkan ada yang dalil yang mengatakan tatkala dia dewasa orang tuanya dulu nggak mampu untuk mengakikahkan dia boleh mengakikahkan dirinya sendiri seperti itu. Sampai seperti itu ya. Tapi kembali lagi dia adalah bagian sunnah muakkadah yang dianjurkan, bukan wajib. Nah ada agak unik, pernah saya mengisi tasyakuran akikah, saya tidak tahu undangannya, tadinya pengajian biasa. Ternyata selesai saya ngisi kajian, dia niatnya akikah. Tapi ternyata box isinya ayam. Sembelih ayam, Pak. Niatnya akikah. Astagfirullah. Langsung saya review lagi, ulang saya ceramah lagi. Dia menjelaskan tentang akikah itu tidak sah. Niatnya dia potong ayam walaupun 100.000 ekor. Karena minimal itu kambing di dalam hadisnya. Dia motong ayam akikah. Jadi seperti itu insyaallah. Baik, ada yang lain? Nah, karena nanti pada isya kita tidak lanjut dulu, tafsir kita belum mulai ya. Baik, terus? Mungkin ada dua ya. Yang Nah. pertama di tempat saya biasanya orang meninggal itu setelah sholat subuh atau kuburan kita baca tahlil Sebelum di makam. setelah dikubur. Oh, berarti sehari setelahnya pada subuhnya. Iya, pada subuh selama 7 hari itu. Oh, setiap subuh selama 7 hari itu. Boleh apa enggak? Terus yang kedua terkait dengan masalah akikah, misalnya kita pada saat itu kita tidak belum mampu ya, tapi pada saat ada orang yang hajat itu kan potong kambing. Itu pada saat pemotongan itu tidak untuk akikah simpulan, boleh apa enggak? Hajatan ya. Ya. Dia hajatan mau nikahan apa-apa gitu ya. Ya sama dengan tadi dua niat jadinya. Baik, yang pertama tentang bagaimana kebiasaan di tengah masyarakat. Ini yang memang menjadi harus kita luruskan di tengah masyarakat. Jadi setelah wafatnya orang tua ataupun orang-orang yang kita cintai, selama 7 hari entah itu ba'da subuh, kuburan tahlilan, membacakan salatul yasin dan yang lainnya dan seterusnya, ya sebenarnya tidak mesti harus ke kuburannya. Ya, kalau tahlilan itu cukup di rumah saja. Ya, Allah itu Maha Sami', Maha mendengar, Maha tahu apa yang kita niatkan seperti itu. Nah, anak-anaknya membacakan dan seterusnya. Ya, yang tidak tertalikan itu adalah anak-anak yang memang hubungan darah dengan dia. Itu yang mustajabah doa, yang tersambung. Nah, sedangkan yang kita datang ini ya tergantung kita niatnya. Kalau kita niatnya adalah silaturahim, berziarah, mendoakan, insya Allah bisa saja itu didengarkan Allah. Tapi kalau niatnya mohon maaf tadi karena amplop, lalu berikutnya ingin numpang makan, dapat besek dan yang lainnya, ya mohon maaf kayaknya bukan jalurnya itu seperti itu. Nah itu yang menjadi masalah. Nah yang masalahnya kembali lagi di tengah masyarakat, kalau nggak diamplopin nggak datang banyak. Nah itu sebagian daerah itu. Amplopnya kalau 20 pecahannya 20 nggak boleh, pecahannya jadi 5.000 4, 20 semua. Sama juga kuburin, sholat jenazah. Turun dari masjid sebelum naik diamplopin. Kalau enggak itu enggak. Cuma beberapa orang yang sholat jenazah. Alhamdulillah. Sampai seperti itu. Ya, jadi alangkah lebih baiknya ya tahlilan membacakan doa itu di rumah. Nah, tatkala ziarah kubur itu tujuan ziarah kubur itu apa? Sebenarnya bukan mentahlilkannya di kuburan sebenarnya. Tapi apa? Kita yang hidup ini mengingat mati. Di sana kita sebagai stressing kita. Itu tujuannya ziarah kubur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Tapi kalau jasad sudah dikubur, ya tinggal ruh saja, maka ruh ini yang menunggu. Doa anak yang soleh, orang-orang terdekatnya dulu. Lalu berikutnya kata Rasulullah SAW, setelah orang tua kita wafat, ingat siapa orang-orang terdekat dengan dia, sahabat karibnya. Jangan kita putus tali silaturahim itu dalam hadis yang sahih. Karena kita membahagiakan dari orang-orang terdekat dari orang tua kita, sahabat karibnya yang selama dulu dia tempat dia ini dan seterusnya surhat, maka itu tersambung juga pahalanya. Nah, jadi kita sambung tali silaturahim orang-orang terdekat dengan orang tua kita, baik itu istri dan yang lainnya orang-orang kita. Lalu berikutnya tentang akikah. Ya tadi niat hajatan, misalnya sebelumnya dia nggak punya duit, ternyata pas segala hajatan ya bela-belain duit potong kambing diniatkan juga dengan sekaligus akikah. Maka di sini termasuk tadi ya salah satunya yang diterima gitu kan. Ya salah satu yang diterima. Maka niatnya dari dia ini tasyakuran tadi atau tadi memang waktunya berbeda. Kembali lagi waktunya berbeda dan niatnya itu berbeda. Dan kalau mau akikah ya akikahkan. Maka aturannya memang tadi ya ada sebagian orang takut makan daging akikah yang mengakikah orang tuanya. Padahal itu juga ada bagian ya, sepertiga, 2/3. Dibagi 3 misalnya, sepertiga. Jadi yang disedekahkan, ada yang dihadiahkan. Sedekahkan itu berarti bagi orang-orang yang tidak mampu. Hadiah itu bagi orang-orang yang kaya. Jadi orang kaya boleh juga dikasih. Itu sebagai hadiah. Nah, 2/3-nya untuk keluarganya yang mengakikahkan. Itu boleh. Gitu ya. Baik. Ada yang lain? Cukup ya? InsyaAllah kita salat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam pemahaman dan dalam kita melaksanakan apa yang dicatatkan oleh baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah, kalaupun nanti tidak selesai pertanyaannya disimpan, ya nanti InsyaAllah lain waktu kita bahas, karena memang banyak di dalam fikih akikah itu ya, yang belum banyak orang yang salah kaprah dan salah dalam penerapan. Begitu juga dengan dalam hal berkorban. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وجنة من النار وعند الحساب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا وأنت شافع لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل لكل حاجاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.